Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Deveni. Nama saya Catherine. Nama saya Yonita. Nama saya Devano Limanto. Kami dari 11 IPS 3 mempersembahkan sebuah karya Indonesiaku tercipta karena Allah. Selamat menonton. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, bermacam-macam budaya, suku, agama, dan ras. Dengan Pancasila sebagai landasan negaranya, negara impian di seluruh dunia. Sungguh indah dan elok alamnya, bagai taman penuh bunga di surga. 75 tahun Indonesia merdeka, mengingat kembali suara robekan bendera Belanda. Proklamasi kemerdekaan bukan hanya kabar angin. Proklamasi kemerdekaan adalah kabar yang terjamin kepastiannya. Namun, masih banyak penderitaan yang perlu kami hadapi. Belenggu kekerasan masih mendera. Tapi, keberagaman itu tidak menghalau persatuan kami, rakyat Indonesia. Keberagaman itu tidak menghalau kesatuan bangsa kami, bangsa Indonesia. Hidup bersama dan bersatu, saling mengasihi dan menerima. Karena kami adalah satu. Kami ingin Indonesia makmur. Jayalah terus Indonesiaku. Rek, awakmu ero gak? Apa? Iku lho sing bom gereja Katedral Makassar. Oh iya, sing setengah rolas awan dino Minggu 28 Maret iku toh. Juahate nuwemen, rek. Iya, kedadiane lak meh padha ambek bom sing ning Surabaya iku toh. Hah? Sik ngendi? Sing di gereja Santa Maria tak bercela ambek loro gereja liyane kuwi lho, Dep. Oh, sing pelakune sak keluarga itu toh. Iya, bener. Ancen kok, rakyat Indonesia iki yo kudu ditingkatno sikap toleransi antar agamae. Iya, ben kedaden kayak ngono kuwi ora keulang maneh. Iya, setuju aku mbek kowe, Dev. Utawa maneh ning Indonesia iki lah wakeh po keberagamane. Mbok iku suku utawa ras lan liyane. Harusnya yo masyarakat iki manfaatno keberagamane sing diduweni Indonesia iki luwih becik sih, kudu malah bangkitno sikap etnosentrisme maneh. Bener kowe yo. Mestine sisan yo. Masyarakat Indonesia iku juga ora oleh iri. Kayak misalnya daerah lain luwih merata pembangunane. Toh pemerintah bakalan ngusahakno gawe ngeratakno ketimpangan ekonomi kuwi. Ya ngono lah manungsa iku, Dev. Kadang ora tau bersyukur. Padahal yo, masyarakat kene iki duwe akeh alasan gawe iso ngawiji, kudu malah mecah. Iya, setuju aku mbek kowe yo. Masyarakat kene lho duwe Pancasila sing didadekno pandangan urip sehari-hari. Maring ngono kene kuwi yo duwe Sumpah Pemuda. Iku lho yo sumpah sing dicupuk mbek wong-wong enom lan duwe Bhinneka Tunggal Ika sing didadekno semboyane kene, bangsa Indonesia lan rakyat Indonesia. Lah yo kuwi, alasane kene lho ben mesti akur selaras lan seperjuangan kuwi lho akeh. Ngono ae ae golek perkara situ mbek sing liyane. Harusnya yo kene kuwi iling, lek misale kene kuwi duwe semangat kebersamaan sing kadang tanpa kene sadari iku wis kene terapno ning hidup sehari-hari. Sing kaya gotong royong, solidaritas, ngono-ngono kuwi toh. Iya, bener pol, Dev. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hati
hadiratnya ada kekuatan yang baru. Harian cerah ku merenungkan ketidakadilan. Dunia semakin gila akan kekuasaan, yang akhirnya kebenaran akan ditutupi dengan kebohongan. Di manakah kedamaian? Semua itu hanyalah omong kosong, bagai lidah tak bertulang. Orang dianiaya, menderita oleh sebab kebenaran. Keadilan menangis melihat ini, sedangkan kejahatan meronta-ronta bahagia. Tuhan bahkan bersabda, "Jikalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu." Sanggupkah kita? Sedangkan satu pipi saja sakitnya sampai di lubuk hati. Kasih yang begitu besar diberikan untuk kita. Masih tidak paham? Tetapkah ingin menjadi orang berdosa? Kebengisan tak ada habisnya. Penindasan tak ada ujungnya. Kasus kriminal menjadi misteri belaka. Masih adakah keadilan? Namun, kami tak akan marah. Kami tak akan membalasnya. Jika kami membalasnya, apa perbedaan kami dengan mereka? Bukankah kita semua sama? Maka ingatlah, Hidup hanyalah sementara. Apa yang kita miliki saat ini menjadi milik Yang Maha Kuasa. Dengarkan Tuhan, kasih Tuhan tak ada habisnya. Bagai air yang terus mengalir. Tuhan selalu ringan tangan terhadap hambanya, walaupun hambanya penuh akan dosa, membuli, menyiksa, membunuh, mereka tetap melakukannya. Mereka tahu bahwa itu dosa, namun sayangnya manusia terus mendera Yang Maha Kuasa. Seandainya kekerasan hilang dari muka bumi, dunia ini akan indah bagai surga di dunia. maafkanlah hambamu yang penuh akan dosa ini. Hambamu yang terus menyangkalmu, terima kasih atas kasih-Mu, yang terus mencintai dan memaafkan hambamu. Tuhan, Engkaulah andalanku. Udah lihat belum berita tentang pengeboman di Gereja Katedral Makassar? Sedih banget ya. Iya nih, kenapa ya? Masih banyak umat mayoritas yang mendiskriminasi umat lain. Sebenarnya sih bukan umat lain, tetapi orang-orang yang belum bisa berpikir secara luas dan mengikuti jalan yang salah, sehingga terjerumus pada ajaran yang salah. Oh iya benar juga. Berarti pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan dan banyaknya perbedaan di Indonesia seharusnya kita gunakan sebagai alat pemersatu, bukan pemecah. Nah, benar banget, tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum sadar atas keanekaragaman di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus menyadari bahwa ada banyak pahlawan nasional yang beragama lain juga. Salah satu contohnya yaitu pelopor kemerdekaan Indonesia, yakni Ignatius Joseph Asimo, yang merupakan penganut agama Katolik loh. Ia juga merintis perjuangannya dengan membuat partai Katolik di Indonesia dan sempat menjadi menteri pada tahun 1947 hingga 1949. Wah, keren banget ya. Banyak hal yang dapat kita teladani dari beliau, seperti pengorbanan tanpa pamrih dan selalu memegang teguh prinsipnya. Kasimo Hendro Wahyono adalah salah satu pendiri Partai Politik Katolik Jawi yang lalu berubah nama menjadi Kumpulan Politik Katolik di Jawa dan lalu menjadi Partai Politik Katolik Indonesia atau PPKI yang kelak pada tahun 1949 Kasimo akan menjadi ketua umumnya. PPKI yang dilarang oleh Jepang dihidupkan kembali atas gagasan Kasimo dan berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia. Pada periode tahun 1947 sampai 1949, ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam Kabinet Peralihan atau Kabinet Susanto Tirto Projo, ia juga menjabat sebagai menteri. Kasimo pun pernah menjadi anggota delegasi Perundingan Republik Indonesia. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Kasimo duduk sebagai Wakil Rakyat Indonesia. Dan kemudian setelah RS dilebur sebagai anggota DPR, dalam Kabinet Baharudin Harahap, ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kasimo juga ikut berjuang merebut Irian Barat. Kasimo menyatakan pendiriannya untuk menolak gagasan Nasakom yang ditawarkan Bung Karno. Kasimo pun juga menolak kabinet yang diprakarsai Soekarno dan terdiri dari 4 partai pemenang pemilu pada tahun 1955, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kala itu, Masyumi dan Partai Katolik Indonesia yang satu-satunya menolak bekerja sama dengan PKI di kabinet. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton.